Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk lebih memahami apa dan bagaimana pemerintahan yang bersih dan mengapa itu diperlukan. Karena bisa jadi Anda itu kedokteran, tapi bisa jadi nanti ya ada yang jadi kepala puskesmas, itu yang paling banyak ya. Ada yang jadi kepala dinas. Nah, ini bagian dari pemerintahan ya. Menyadari pentingnya moralitas politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan memahami bermacam-macam sistem pemerintahan serta perangkat pendukungnya, dan memahami peranan partai politik dan organisasi non-partisan. Baik, pertama adalah munculnya pemerintahan. Kenapa pemerintahan muncul gitu ya? Jadi manusia hidup dalam suasana konflik, mempertahankan diri sendiri. Jadi sejak zaman dahulu ya, manusia itu hidup dalam suasana konflik, mempertahankan diri sendiri. Pemaksaan dan pelanggaran dilakukan dari yang kuat terhadap yang lemah. Nah, biasanya kecenderungan manusia itu kan bergerombol ya, berteman, sehingga biasanya kemudian terbentuk kelompok-kelompok masyarakat sendiri-sendiri, dan terjadi konflik itu keadaan perang, semua melawan semua ya, semua saja gitu ya, konflik antar kelompok, antar organisasi, antar lembaga. Nah, kemudian pasca konflik ini lahirlah kesadaran dari orang kuat. Ada seorang yang bijaksana gitu, dia menciptakan situasi agar menjadi lebih teratur. Nah, ini. Nah, pelaku penindasan untuk itu, maka pelaku penindasan, perampokan ini dihukum, gitu ya. Nah, ini suatu negara yang adil itu nanti begitu, gitu ya. Nanti orang-orang yang melakukan penindakan, perampokan itu nanti akan dihukum, pencurian ya. Sehingga produk pertama pemerintahan modern itu adalah penjara. Produk pertama pemerintahan modern adalah penjara. Ini penjara ya. Penjara ini dalam satu pemerintahan ini hampir selalu ada, mesti ada gitu ya. Karena di dalam satu negara kan mesti ada orang-orang yang kemudian melakukan perbuatan tidak baik dan dimasukkan ke penjara. Nah, dan pemerintahan yang bersih. Apa dan bagaimana pemerintahan yang bersih? Pemerintahan bersih itu adalah pelaku dan yang terlibat menjaga diri dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi berbagai macam pelanggaran-pelanggaran di dalam pemerintah itu akhirnya disimpulkan jadi 3 hal ini, KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena manusia itu biasanya kalau sedang berkuasa dan mengelola uang, nah sering tidak terkontrol gitu ya. Uang negara, uang masyarakat dianggap saja milik sendiri, sehingga cenderung untuk memperkaya diri. Nah, sehingga korupsi ini adalah menggunakan uang dengan cara yang tidak ilegal, tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan aturan. Nah, padahal dalam satu negara uang itu kan bisa besar sekali, ya. Sehingga tidak heran ya, dulu pada pemerintahnya Pak Harto itu ya, pada masa pemerintahannya Pak Harto itu, Direktur Pertamina itu punya pesawat pribadi, ya. Punya pesawat pribadi, pesawat ya, karena saking kayanya gitu ya, saya punya pesawat pribadi. Dan pesawat pribadi itu kan berarti kan harus punya ya, kalau enggak ya nyewa gitu ya, nyewa untuk kandangnya, untuk hanggarnya, untuk perbaikannya, untuk pilotnya dan kru dan sebagainya. Dan kolusi, kerjasama antara pejabat pemerintah dengan oknum lain melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan material. Kolusi ya, kolusi ini intinya kerjasama tapi tidak benar juga gitu.
dengan maksud untuk memperkaya diri. Intinya adalah memperkaya diri. Tapi lain ya, misalnya ada dokter dan dia bekerja, apalagi dokter bedah ya, dokter obskin, bekerja banyak melakukan operasi, dan operasi sendiri sekali operasi kan bisa 2 juta, 3 juta misalnya kayak gitu ya. Nah kemudian terkumpul bulanan besar, yaitu itu bukan korupsi, tapi memang upayanya sendiri gitu ya. Dan nepotisme itu adalah pemanfaatan jabatan untuk memberi pekerjaan, kesempatan untuk penghasilan bagi keluarga kerabat. Ini dampak dari nepotisme adalah nutup kesempatan yang bisa diraih oleh orang lainnya tertutup karena dia melakukan nepotisme. Nepotisme juga tinggi sekali di Indonesia ini. Nepotisme ya. Jadi mungkin dalam satu institusi ya, ini satu ketika pemasukan karyawan yang masuk itu misalnya dari pihak direksi ya, ada yang dari direksi ya. Kalau mungkin pihak sekolahnya ini ada rektor dan maaf institusi aja ya, satu institusi ya. Dan pemasukan karyawan baru ini sekian persen ini kerabatnya direksi misalnya kayak itu. Ini namanya nepotisme. Di dalam PNS kita juga begitu. Gitu. Saya malah dengar dalam satu institusi itu ya, satu institusi yang yang menjaga keamanan ketertiban itu untuk masuk juga harus perlu biaya besar. Kadang harus jual kebun. Saya dapat cerita ya untuk bisa masuk gitu ya. Ya karena masuknya aja udah begitu, ya tidak heran kalau sudah masuk itu nanti banyak melakukan ini untuk mengganti yang hilang tadi itu. Nah, sekarang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu ada sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Nah, saya sampaikan sekarang adalah sistem parlementer terlebih dahulu. Disebut parlementer karena kekuasaan tertinggi di tangan parlemen. Di tangan parlemen atau parlemen itu lembaga legislatif ya. Atau kalau di sini DPR. Dan perwakilan rakyat dari pusat sampai provinsi tingkat 2 itu namanya parlemen ya. Tumbuh dari tradisi politik di Inggris, awalnya dari Inggris ya, menyebar ke negara bekas jajahan. Prinsip pertama dalam sistem parlemen ini adalah adanya fungsi kekuasaan eksekutif. Di eksekutif atau pemerintahan dan legislatif tak terpisahkan. Maka ketika sebuah partai gitu ya memenangkan kekuasaan, memenangkan pemilu, maka perdana menteri nanti dari dia. Di parlemen biasanya dipimpin oleh perdana menteri ya, perdana dari dia. Legislatif mayoritas dari dia, begitu ya. Jadi akhirnya ini jadi satu hal yang tidak terpisahkan antara legislatif dengan eksekutif, penguasa operasional ya, pemerintahan dengan lembaga DPR atau legislatif. Ini namanya sistem parlementer. Ya, kepala eksekutif atau pemerintahan disebut dengan head of government. Ini perdana menteri. Head of government, perdana menteri. Sehingga ini kepala negara head of state adalah ratu atau raja. Dan ini berlaku di Inggris dan sekian banyak negara-negara yang kepala rajanya itu ratu atau raja gitu ya, atau raja atau sultan. Biasanya kepala eksekutifnya itu adalah perdana menteri. Tapi kepala negara adalah raja atau ratu, atau kalau di Malaysia itu yang di-Pertuan Agung. Yang di-Pertuan Agung di Malaysia itu kumpulan dari 9 kerajaan yang nanti ada saling bergantian. Ini kalau di Malaysia ya, yang menjadi raja itu bergantian. Tapi pemerintahan ada di tangan perdana menteri ini. Perdana menteri, dan birokrat ini
Ini bagian dari eksekutif. Bagian dari eksekutif. Nah, kemudian peran utama parlemen ini adalah memasuk anggota kabinet. Jadi anggota legislatif, anggota parlemen itu nanti memasuk anggota kabinet. Ini dimasukkan ke menteri-menteri. Ini menteri-menteri dari anggota legislatif ini. Inilah fungsi yang sesungguhnya ini, fungsi antara legislatif dan eksekutif. Nah, sistem demokrasi ditopang dengan kepastian hukum. Nah, inilah yang nanti akan sisi kelebihannya ada karena ditopang oleh hukum sehingga akan mencegah penindasan. Dan kekuasaan perdana menteri biasanya 5 tahun. Kekuasaan membatasi kekuasaan inilah yang sering menjadi hal yang baik ya, sehingga diharapkan kalau mau terpilih lagi ya bekerja sebaik-baiknya. Nah, begitu filosofi pembatasan kekuasaan. Maka di Indonesia yang akan, maksudnya sudah 2 masa bakti mau diperpanjang ini menjadi pelanggaran ini. Bisa jadi nanti tidak legitimate. Itu kalau sampai jadi 3 kali masa bakti gitu ya. Pemilu reguler terbuka ini merupakan hasil yang demokratis dan berwibawa. Sanksi hukum dan moral ini merupakan tradisi ya. Sehingga di negara-negara maju seperti di Jepang termasuk negara yang parlementer ini. Karena raja itu kan kaisar ya. Kaisar Akihito kalau nggak salah sekarang namanya ya. Perdana menterinya berganti-ganti. Sanksi hukum di Jepang itu kalau ada pelanggaran dari menteri gitu ya. Kadang bukannya pelanggaran tapi ada satu manajemen dalam kementerian itu yang bermasalah gitu ya. Ini dia mengundurkan diri. Ini justru ini menyelamatkan muka dia dan muka partainya gitu ya. Yang kalau di Indonesia ini sulit sekali itu. Sudah salah, sudah babak belur, nggak mundur-mundur, masih percaya diri saja. Ini untuk menyelamatkan muka ya, muka dia sendiri, muka organisasi, muka partainya. Nah, partainya ini akan partai remuk redam nih. Kalau ada anggota kabinetnya yang diketahui korupsi misalnya. Anggota legislatif merangkap jabatan sebagai anggota kabinet. Ini biasa ini di lembaga parlementer ya. Nah, kemudian itu adalah sistem presidensial. Ini presidensial ini di Indonesia ini. Di Amerika, di Indonesia, di Filipina, di presidensial. Kalau ditanya mana yang paling baik, ya kita tidak bisa menilai mana yang paling baik. Tergantung dari sejarah dan kondisi dari negara masing-masing. Sistem presidensial ini menekankan pemilihan presiden secara langsung ya. Cirinya di sini sebenarnya. Pemilihan presiden secara langsung. Apa keuntungan pemilihan presiden secara langsung? Keuntungannya adalah presiden itu menerima mandat langsung dari rakyat gitu ya. Dipilih oleh rakyat, jadi langsung, nggak lewat parlemen. Ini keuntungannya di sini. Parlemen itu adalah presiden dipilih parlemen, sistem presidensial pertama dan paling lama adalah di Amerika Serikat. Jadi presidensial ini, maaf ya, presiden dipilih kalau parlementer presiden dipilih oleh parlementer. Ketika nggak ada raja ya, maka presiden dipilih oleh parlemen. Ini misalnya di India ya, di India Pakistan kan ada perdana menteri. Tapi dia nggak punya raja, maka kepala negara adalah presiden dan presiden ini dipilih oleh parlemen. Tapi kalau sistem presidensial pertama dan paling lama di Amerika, dan ini dipilih secara langsung, eksekutif sepenuhnya di tangan presiden. Jadi biasanya ini tidak membawa perdana menteri. Presiden dapat eksekutif sekaligus kepala negara. Nah, ini bedanya di sini, bedanya yang presidensial ini. Yang lain adalah pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif.
Eksekutif dan legislatif itu nanti berpisah. Nah, pemisahan adalah upaya untuk membuktikan bahwa eksekutif dapat dikendalikan lembaga di luar pemerintahan. Ini juga banyak untungnya ini, pemisahan ini. Di Indonesia ini pemisahan betul ini, eksekutif dan legislatif. Sehingga fungsi pengawasannya akan berjalan dengan baik. Dan legislatif kerjaannya memang pengawasan ya. Pengawasan itu mengontrol eksekutif. Mengontrol eksekutif dengan sekian hak-hak yang dimiliki. Ada hak angket, hak interupsi, dan macam-macamnya. Prinsip fundamental selama berapa abad manusia lebih banyak menggunakan cara kudeta atau menggunakan kekuasaan. Ini banyak korban. Nah ini sehingga dengan presiden yang dipilih ini ya 5 tahunan, ini akan mengurangi kemungkinan kudeta atau penggulingan kekuasaan ini. Karena ini kan nanti akan banyak korban, baik dari pemerintah maupun penguasa itu sendiri. Sehingga dengan demikian presiden dapat menjalankan kekuasaan hingga jabatan terakhir tanpa diganggu oleh Kongres atau tanpa diganggu oleh parlemen atau legislatif. Nah, ini untungnya pemisahan ada di sini. Presiden tak dapat dibubarkan atau diturunkan oleh parlemen. Kongres juga tidak mudah dan tidak bisa digulingkan oleh presiden. Kecuali presiden melakukan tindakan melanggar hukum. Politisi yang duduk di Kongres harus mengundurkan diri jika akan mencalonkan diri sebagai presiden atau menduduki jabatan di kabinet. Anggota kabinet juga tidak diperkenankan memegang jabatan di Kongres. Ya, menteri maksudnya tidak boleh merangkap di Kongres atau parlemen ya. Kongres itu kan nama parlemen di Amerika itu namanya Kongres. Nah, ini jadi ada pemisahan-pemisahan ini. Ini semua ada arti, makna, dan ada keutamaannya. Soalnya kalau ini misalnya sama-sama mudah membubarkan itu, ini jadi kacau ini. Dibubarkan jadi kacau. Kalau mudah dibubarkan ini jadi kacau semua, mengacaukan itu. Parlemen yang dipilih dengan pemilu biaya sangat besar dibubarkan oleh presiden misalnya, itu mengacaukan kondisi dan menjadi muspro biaya pemilu yang sekian besar. Nah, kekuasaan eksekutif itu terbatas. Kekuasaan eksekutif itu terbatas, tidak mutlak. Meskipun presiden itu penguasa tertinggi tapi terbatas. Dan persoalan mendasar adalah sejauh mana masyarakat memberi batasan bagi kekuasaan eksekutif. Nah, selama masyarakat mentolerir kekuasaan eksekutif tidak terbatas, akan cenderung sentralisasi kekuasaan. Nah, ini akan cenderung otoriter, kondusif terhadap penindasan hak rakyat. Selama masyarakat mentolerir kekuasaan yang eksekutif yang tidak terbatas. Nah, memang di atas kertas kadang-kadang eksekutif itu terbatas. Eksekutif terbatas ini di atas kertas. Tapi kadang-kadang dalam pelaksanaannya banyak juga pelanggaran. Nah, pada masa Bung Karno itu ya, pada masa Bung Karno itu Orde Lama itu pernah membubarkan konstituante. Konstituante itu adalah lembaga pembentuk UUD ya, Undang-Undang Dasar. Kemudian dengan putusan dekret konstituante dibubarkan, kemudian kembali pada UUD 45. Padahal UUD 45 itu sebenarnya dibuat dalam kondisi yang agak tergesa-gesa. Nah, ketika sudah info yang pernah saya dapatkan ya, konstituante sekitar tahun berapa ya, 55 kalau nggak salah itu hampir selesai itu menyusun UUD itu. Nah, di antara banyak toleransi untuk kekuasaan Islam ya, kayak toleransi misalnya yang Pancasila itu ya, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya misalnya kayak gitu. Itu tidak jadi diberlakukan
karena kembali kepada UUD 45 dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selama masyarakat mentolerir kekuasaan eksekutif tidak terbatas, cenderung akan jadi sentralisasi kekuasaan otoriter kondusif terhadap penistaan rakyat. Ini terjadi di banyak negara gitu ya. Dulu pernah ya di Brasil, pemerintahan lama ya, Argentina. Di Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto, Pak Karno juga pernah nih kondisi-kondisi ini kurang baik gitu ya. Nah, pemerintahan Marcos di Filipina ini seangkatan dengan Pak Harto ya. Ini masa-masa saya di SMP dulu ya. Di SMP itu Marcos itu bertahun-tahun juga, puluhan tahun juga itu. Nah, akhirnya seperti tidak terkendali dan cemburu terhadap kehadiran kelompok kritis. Jadi dalam satu pemerintah itu ada kelompok kritis, kelompok yang kritis gitu ya, kelompok yang banyak melakukan koreksi-koreksi. Ini biasanya itu nggak disukai oleh pemerintah. Tapi sebenarnya itu baik. Nah, kekuasaan presiden tidak terbatas. Kelemahannya adalah lemahnya sistem pengawasan. Pengawasannya jadi lemah, baik dari pusat maupun daerah. Nah, apalagi ada sikap menolak kritik ya. Ada kritik, ada koreksi, ditolak. Dan sikap menolak kritik ini ketika dianut sampai ke bawah, sikap menolak kritik dianut sampai ke bawah, dampaknya adalah nanti akan membuat korupsi itu akan merajalela gitu ya. Buat korupsi merajalela. Nah, sikap menolak kritik ini dianut bawahan dari menteri sampai perangkat desa. Sehingga dampaknya adalah korupsi merajalela. Karena publik takut melakukan pengawasan secara terbuka. Nah, pemerintahan yang otoriter ini subur juga menyuburkan budaya KKN gitu ya. Budaya KKN ini subur karena pemerintahan yang otoriter. Nah, struktur politik tidak akan fungsional jika tidak menyertakan bentuk kekuasaan eksekutif yang terbatas. Maka kekuasaan eksekutif itu betul-betul harus dibatasi. Nah, pemberdayaan badan legislatif pada masa otoriter umumnya lebih banyak memainkan peranan sebagai tukang stempel ya pada masa otoriter. Tukang stempel. Sangat sedikit melakukan kritik terhadap eksekutif, menerima dan mengesahkan nyaris semua usulan dari kebijakan pemerintah. Bahkan usulan ya, misalnya usulan undang-undangnya ya, usulan undang-undang juga dari pemerintah gitu ya, bukan dari legislatif. Nah, ini sehingga legislatif yang begini adalah legislatif yang kurang berdaya. Yang pemberdayaan legislatif ini adalah sokok guru untuk membatasi kekuasaan legislatif. Nah, untuk sekarang legislatif relatif lebih baik ya. Saya dapat info dari teman-teman baik di pusat maupun provinsi. Misalnya ya, di Provinsi Jogja ini saya ada anggota legislatif yang bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan untuk melakukan peningkatan minat baca di masyarakat gitu ya. Nah, kebetulan saya disuruh nulis bukunya, kemudian suruh presentasi. Ya, ini akhirnya nanti akan turun di banyak titik, banyak tempat. Nah, ini termasuk pemberdayaan. Jadi anggota legislatif itu kalau kreatif gitu ya, kreatif itu banyak dana dan banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Nah, badan legislatif punya posisi sentral ya. Badan legislatif adalah politisi yang mendapat mandat dari rakyat secara sah dan dapat melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Legislatif baik tingkat provinsi maupun tingkat pusat maupun tingkat kabupaten ini lembaga yang sah ya. Sah untuk melakukan pengawasan kontrol dari apa yang dilakukan oleh eksekutif. Sehingga legislatif yang baik nanti akan memberikan kerja eksekutif yang baik juga. Kerja eksekutif yang baik, nanti dampaknya adalah kemakmuran masyarakat. Kemakmuran masyarakat. Nah, pemerintah yang bersih
yang jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini akan menjadi pemerintahan yang yang berhasil, gitu ya. Nah, Anda nanti atau kita semua ya, terutama Anda nanti kalau lulus ya, nanti saya melihat alumni itu, yaitu tadi di awal saya sampaikan, ada yang jadi bagian dari sistem pemerintahan eksekutif, baik di puskesmas, kepala dinas, namun tidak sedikit yang menjadi tenaga misalnya di rumah sakit ya, baik negeri maupun swasta, menjadi fungsional ya, dokter bedah ya tugasnya memeriksa, melakukan operasi dan sebagainya, namanya fungsional. Nah, Anda yang nanti di posisi pemerintahan ya, baik di Dinkes maupun di Puskesmas, ini Anda harus menjaga, memegang teguh ini ya, posisi pemerintahan yang bersih gitu ya. Jadi antaranya Anda harus jeli terhadap penggunaan keuangan. Gunakan penggunaan keuangan untuk hal-hal yang sesuai dengan SOP yang ada. Jangan digunakan untuk banyak-banyak dilakukan untuk numpuk kekayaan sendiri ya. Kalau untuk numpuk kekayaan sendiri itu ya, itu nanti masuk dalam kondisi korupsi tadi itu. Nanti kalau sampai ketahuan ya tidak baik, kalau tidak ketahuan ya melakukan perbuatan dosa. Baik, dan ini bisa Anda pegang. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Ada? Videonya nggak ada ya? Yaudah, kalau nggak ada seperti biasanya, topik ini nanti akan saya berikan ke Pak Tri. Anda silakan beri Pak Tri ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.